Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan kami di channel Sinau Bareng. Dan di video kali ini kita akan mengaji qiraati jilid 6, di mana di pelajaran kali ini kita akan membahas alif lam qamariyah dan ro tafkhim. Nah, video yang kemarin itu kita membahas alif lam al qamariyah, yang artinya al qamariyah bahasa Arabnya itu ailamul mudharoh. Jadi keterangan daripada al qamariyah ailamul mudharoh itu alif lam yang terbaca jelas. Dan di video kali ini kita dua hukum ilmu tajwidnya. Yang pertama al qamariyah, yang kedua ro tafkhim. Ini ro tafkhimnya ya. Dan sebelum kita mulai ngajinya, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat. Iftikhai mardatillah ila hadrati nabil mustafa rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'ina wa ala kulli niyatin salihah man qara'a qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa supaya diberikan kelancaran ya. Dan mari kita mempelajari qiraati jilid 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini bentuk hurufnya belum bersambung ya. Wawu, alif, lam, alif, ro, dot. Ini bentuknya belum bersambung. Dan yang di sini dalam bentuk bersambung. Nah, jadi kalau kita eja, ini kan berarti 1 2 3 4 5 6 huruf ya. Dan di sini kita mengejanya dengan cara mengejanya itu seperti ini. Wawu, alif, lam, sukun fathah wal. Alif, ro, sukun fathah ar, dot kasroh d. Kita baca walnya jangan sampai wal, jangan pakai lama wal gitu, nggak boleh. Yang benar gimana? Karena bukan lam mad ya, nggak ada huruf lam mad tabi'i. Karena huruf mad tabi'i itu alif, ya, wawu. Nah, keterangan daripada mad tabi'i itu kan fathah diikuti alif. Nah, di sini juga kelihatannya seperti mad tabi'i. Nah, kalau kita teliti dan kita mengkaji, ini ada lam yang sukun, ada lam yang bertanda bacanya sukun, maka alif di sini bukan termasuk
alif mad tabi'i. Alif di sini bukan termasuk huruf alif mad tabi'i. Jadi wa-nya tidak boleh dibaca panjang karena ada huruf yang mati. Dan dalam ilmu tajwid ini hukum bacanya al-qamariyah ailamul mudharah. Artinya alif lam yang terbaca jelas. Ini ada tulisan alifnya dan ada tulis huruf lamnya. Maka ketika lam al-qamariyah ini kita baca jelas ya lamnya, wal gitu, jangan wal, nggak boleh wal ar. Nah, ini yang dimaksud ro tafkhim. Jadi hukum ro itu ada dua, yang pertama tafhim dan yang kedua tarkik. Ro tafhim itu artinya tebal. Nah, huruf ro yang tafhim itu ada tiga. Apabila ro fathah, ro domah, dan ro yang disukun. Nah, jadi kalau ada ro yang fathah, ro domah, dan ro sukun, hukum bacanya yaitu tafhim. Tafhim artinya tebal. Jadi kita membaca huruf ro-nya harus tebal. Wal ar, gitu, tebelin lah. Wal ar. Nah, wal ardi, karena di sini kita belum membahas waqaf ya. Jadi bodnya juga kita baca. Nah, karena bertanda baca kasroh berarti kalbe. Tetapi nanti kalau di sininya ada waqaf, berarti kan ada dua huruf mati sekaligus ya. Nah, di sini nanti kita pembahasannya di ilmu tajwid yang akan datang, yaitu tentang huruf-huruf yang mati. Allahu a'lam. Dan kita melanjutkan pelajarannya di sini sampai nanti insyaallah sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca langsung. Wa fil ardi alal araiki wa banatul akhi hadhil qaryata ilal ibili kanaza qurba wa fil ula zulumatil ardi. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi kita sudah membacanya, dan kali ini kita akan membahas satu demi satu hukum bacanya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah bisa lancar membaca Al-Quran dan tidak lupa pula dengan ilmu tajwidnya. Karena mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, akan tetapi ketika menggunakannya untuk membaca Al-Quran itu menjadi fardu ain, dimana fardu kifayah itu apabila orang tersebut atau apabila tidak mempelajari ilmu tajwid tidaklah dosa. Akan tetapi, saya ulangi lagi, akan tetapi apabila kita membaca Al-Quran tidak didasari dengan ilmu tajwid, maka pembacaan Quran kitanya itu jadi kurang pas. Saya tidak berani mengatakan salah ya. Karena orang yang membaca Al-Quran semestinya itu ya tahulah ilmu tajwidnya, supaya tidak lupa. Maka kan dari awal kita mengeja hurufnya dan kita ngasih tahu hukum bacanya, supaya kalau baca Quran itu
disertai dengan ilmu tajwidnya. Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Dan mari kita melanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wawu fathah wa fa alif lam sukun kasroh fil. Nah, ini bentuk hurufnya seperti ya. Nah, jadi yang perlu diingat itu ketika huruf ya itu kan ada titik-titiknya 2 ya di sini. Tapi di sini enggak ada, berarti di sini bukan huruf ya. Jadi bukan wayil arti, bukan. Karena berarti yang fungsi ini yang hidup itu huruf fa. Nah, ini bukan huruf iya. Bentuknya seperti huruf iya tetapi bukan ya, karena enggak ada titiknya. Wafil ini alif lam sukun ya. Al-Qamariyah ailamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Wafil ar, ini hukum roknya yaitu tafhim. Tafhim itu artinya tebal, dan ro yang disukun, ro yang di fathah, ro yang ditomah, hukum bacanya yaitu tafhim, artinya tebal. Jadi ro-nya kita baca tebal. Wafil ardi alal araiki, alal ini alif lam al-qamariyah ailamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Jadi ada alif lam bertemu lam lagi ya, ini berarti alif lam bertemu lam. Jadi huruf al-qamariyah itu ada 14, kurang lebihnya 14 huruf ba. Kalau kita hafalin mungkin butuh waktu ya. Ya, kita langsung masuk saja dulu. Kita pelajarin ini dulu lah. Nanti insya Allah kalau di bab mad alam al-qamariyah dan asyamsiyah nanti kita bahas huruf-hurufnya di situ. Insya Allah. Alal Allah. Nah, ro-nya kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif. Ini yang dinamakan dalam ilmu tajwidnya yaitu mad tabi'i atau mad asli ya. Mad itu artinya panjang, tabi'i itu sifat atau kelakuan orang yang membaca Al-Qur'an apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Maka hukum bacanya yaitu mad tabi'i. Alal ara. Nah, ukuran panjangnya yaitu 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Alal araiki wa banatul akhi. Wawu fathah wa ba fathah ba nun fathah na. Kalau kita perhatikan dan kita pelajari ini fathahnya posisinya tegak berdiri. Jadi kalau ada fathah berdiri ini hukum bacanya mad tabi'i. Cirinya alamatnya ya yaitu fathah berdiri. Dan ukuran panjangnya sama seperti fathah diikuti alif. Kalau mad tabi'i itu ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Jadi kita sambungkan hurufnya dan ketika bertemu mad tabi'i maka ayunkanlah huruf tersebut. Wa banatul. Nah, ini ada alif lam sukun. Al-qamariyah ailamul mudharoh. Artinya alif lam yang terbaca jelas. Kalau kita baca jelas yang dijelaskan itu huruf lamnya. Wa banatul. Nah, bukan wa banatul, ini enggak boleh. Atau wa banatula, mentang-mentang sukun terus enggak dibaca ya. Enggak seperti itu. Jadi maka pelajarilah ilmu tajwid yang benar-benar supaya kita tidak salah nanti kalau kita membaca Al-Qur'an tidak salah. Itulah. Wa banatul akhi.
Karena a dan kh ini hurufnya bukan ada nggak ada hukum bacanya ya, jadi akhi langsung disambungkan hurufnya. Hazihil qaryata hafatkah. Nah ini ada fatkah berdiri lagi, yaitu hukum bacanya mad tabi'i. Alamatnya atau cirinya yaitu fatkah berdiri. Ukuran panjangnya sama seperti fatkah diikuti alif. Ukuran panjangnya itu 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Ayunkan dulu huruf H-nya karena ada alamat panjang. Hazihil. Nah ini namanya al-qamariyah. Ailamul mudharoh. Artinya alif lam yang terbaca jelas. Jadi ailamul mudharoh itu artinya alif lam yang terbaca jelas. Ini lamnya bertemu dengan huruf qaf. Berarti qaf itu termasuk huruf al-qamariyah. Hazihil qar. Nah, ini ro di sini ro tafhim. Di mana tafhim itu artinya tebal. Ketika ada ro yang disukun itu dibaca tebal. Hazihil qar yada. Ilal ibili. Ilal alif kasroh i, lam alif lam sukun kasroh, lam alif lam sukun fatkah lal. Nah, alif kasroh i, lam fatkah la. Bukan lam fatkah la ya, tapi kita masuk ke sini langsung karena alif lam al-qamariyahnya itu di sini. Alif kasroh i, lam alif lam sukun fatkah lal, ilal. Itu, ilal. Ilal i. Nah, berarti kan karena lamnya sudah kita baca, sudah masuk ke sini ya. Jadi ini tinggal huruf alif kasroh i itu. Karena ini bentuk huruf lam alif dalam bentuk huruf yang nyambung ya. Alif lam di sini hukum bacanya al-qamariyah ailamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Ilal ibili, karena ibili ini huruf bersambung, maka kita baca bersambung juga. Kana zakur ba, kaf alif fatkah ka, mad tabi'i, hukum bacanya itu mad tabi'i sebab ada fatkah diikuti alif. Nun fatkah na kita ayunkan dulu, kana za kita sambung lagi za-nya ke za, dan za-nya kita baca panjang sebab ada fatkah diikuti alif. Ini mad tabi'i. Dan huruf mad tabi'inya yaitu alif. Di sini juga sama, huruf mad tabi'inya alif, yang kita panjangkan huruf ka, dan yang di sini yang kita panjangkan huruf za. Maka keterangan daripada mad tabi'i ini huruf hijaiyah berharokat fatkah diikuti alif. Berarti yang kita panjangkan huruf ka-nya berarti huruf mad tabi'inya itu alif. Sama kayak yang di sini. Berarti yang kita panjangkan huruf za-nya dan huruf mad tabi'inya yaitu alif. Kana za qaf ra sukun dhamma qur. Nah, ra di sini hukum bacanya yaitu tafhim, artinya tebal. Jadi kalau ada ro yang disukun, ro yang di fatkah, dan ro yang tomah itu namanya tafhim, tebal. Ro-nya kita baca tebal. Kana zakur ba. Ba-nya kita baca panjang sebab alamatnya yaitu fatkah berdiri. Dan ukuran panjangnya yaitu 1 alif 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Wa fil ula wawu fatkah wa, fa alif lam sukun kasroh fil, alif wawu sukun dhammah lam fatkah la,
Wafil alif lam al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Kalau jelaskan berarti wafil gitu ya. Kalau wafil ini salah, bukan wafil, bukan, tapi wafil. Nah, karena hukum bacanya itu al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Wafil nah ini matobi'i, huruf matobi'inya yaitu wawu, keterangannya huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun. Dan kalau wawu itu kan, wawu sukun itu bunyinya u ya, jangan sampai o. Kalau kita bacanya o jadi wafil au ya, itu perlu diingat. Nanti kalau di bab mad len, ini wawu sukunnya dibaca u ya, jangan o. Nah, tapi ini bukan bab mad len ya, tetapi ini mad tobi'i. Jadi keterangan daripada mad tobi'i itu huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun. Wafil ula, la-nya kita baca panjang sebab fathahnya tegak berdiri. Wafil ula. Dan yang selanjutnya zulumatil ardi, dhamadu, dhamadu lam domahlu, mim fathah ma, fathahnya tegak berdiri. Kalau fathah tegak berdiri, hukum bacanya yaitu mad tobi'i, keterangannya yaitu fathah berdiri atau alamatnya fathah berdiri ya. Zulumatil, alif lam yang terbaca jelas namanya al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas. Ada alifnya dan ada lamnya, namanya al-qamariyah ailamul mudharah. Zulumatil ro tafhim, apabila ada ro yang disukun itu hukum bacanya ro tafhim, ro-nya kita baca tebal. Zulumatil ardi. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.